Kisruh pasca perceraian antara Ruben Onsu dan Star Wendah semakin merembet ke ranah personal akibat pernyataan kontroversial dari pihak pengacara. Ruben mengaku sama sekali tidak habis pikir dengan ucapan kuasa hukum mantan istrinya yang menggunakan istilah mantan ayah untuk menyebut dirinya. Ruben langsung melayangkan sindiran menohok melalui media sosial pribadinya demi meluruskan kekeliruan besar yang dianggap tidak etis tersebut. Bagi Ruben, status dan tanggung jawab sebagai orang tua kandung itu berlaku seumur hidup, sehingga tidak pernah ada istilah kedaluarsa. Ia mempertanyakan kapasitas hukum sang pengacara yang justru menciptakan teori baru di tengah konflik panas perebutan hak asuh anak. Unggahan bernada kecewa ini seketika viral dan langsung memicu reaksi pedas netizen yang budiman yang ikut menghujat pernyataan keliru tersebut. Saya kira status ayah itu seumur hidup. Ternyata menurut teori baru bisa expired juga. Mohon izin Pak Lawyer, diluruskan. Gak ada istilah mantan ayah ya. Begitulah tulis Ruben Onsu di akun Instagramnya. Bahwa jangan dilihat bahwa klien kami ini perlu uang karena di stop, tidak. Klien kami ini dari awal perceraian, dari sebelum perceraian sudah menjadi wanita yang mandiri secara finansial, tidak lagi bergantung. Tetapi apabila ada kewajiban dari mantan ayah, ya, yang memang secara undang-undang sudah diatur, secara kesepakatan sudah diatur, tetapi tidak dijalankan, salah tidak? Kami menyampaikan situasinya bahwa kok kesepakatan ini tidak dilaksanakan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wendah. Nih, dengerin ya, mak daster mau ngomong. 200 juta hari gini lo mau nyari kemana? Setengah jam lo katanya bisa dapat 200 juta. Coba itu, berondong lo bisa nggak ngasih 200 juta? Belum ngerasain kan lo dalam rumah tangga sehari 50.000 atau 20.000. Lo tanya deh mama yang lain. 200 juta. Hari gini kalau buat beli cilok, jangankan segerobak, lu bisa bikin perusahaan. Nggak bersyukur banget lo jadi orang. Kagak ada ininya lo terima kasihnya sama si Ruben. Heran gua. Julid banget mulut lo. Hati-hati kena setru. Belum tentu itu berondong lo bakal mau sama lu, ngurusin lu. Jaga mulut ya. Jadi gue baru tahu ternyata pasangannya si Cici ini adalah seorang Sagittarius, yang dimana ini sangat kontradiktif sama karakter seorang Sagittarius yang niscaya adalah seorang provider. Karena rata-rata ya, geng api itu kalau udah kebucinan aslinya mereka itu provider. Contoh paling nyata adalah mantannya, karena mantannya itu adalah Leo. Tapi sebagai geng api, kalau dia nggak mental provider, berarti dia itu nggak sesayang itu sama elu. Ini yang gue tahu. Mana ada juga begitu geng api tapi minta-minta atau kayak dijemput. Ngaco ini mah, ngaco banget sumpah. Karena geng api itu biasanya mandiri. Udah deh, kita berkaca aja sama mantan pasangannya aja dah. Tuh, Leo tuh, bikin malu bikin malu. Canda. Aduh. Sampai di sini udah ngeliat video Wenda sampai bengis banget mukanya kalau dia nggak butuh duit. Gue juga nggak butuh duit lo anjing. Yang dimana Ruben masih tanggung jawab soal anak-anaknya, makanya dikasih 200 juta per bulan, katanya kabarnya sih begitu. Gue juga nggak butuh duit lo anjing. Kata gue mah mendingan Wenda lu bersyukur karena laki-laki, mantan laki lu masih tanggung jawab. Lagian emang udah gak ada haknya lagi lu ditanggung jawabin lagi sama mantan laki lu. Gue juga nggak butuh duit lo anjing. Lagian laki-laki mana yang masih tanggung jawab, masih ngasih 200 juta per bulan, itu bukan kata kecil, itu gede. Gue juga nggak butuh duit lo anjing. Lagian lu ngapain juga ngomong sampai begitu banget? Emang lu gak kasihan sama anak-anak lu, entar dibully di sekolahnya, apa di luar. Iya, emang kita tahu laki lu katanya sekarang gampang. Laki lu sekarang CEO jual beli PH sama sempak.
Tapi lu juga jangan lupa kalau lu dulu hidupnya gimana, lu diambil ya kan, sampai diurusin sama Ko Ruben, sampai dijadiin cantik, sampai ditarik-tarik. Nggak bisa saya ngarepin aku cantik dari hatiku, nggak cukup sayang. Sampai sekarang nama lu bagus, nama lu udah tenar lagi ya kan. Kalau ngarepin dulu nggak ada apa-apanya lu. Udah, kalau kata gue mah lu jaga perilaku lo ya kan, lu juga jualan, lu juga inget tuh anak-anak lo gimana di luaran. Gue juga gak butuh duit lo anjing. Gara-gara Sarwenda tuh ngata-ngatain mantan suaminya cang cong. Ih, jadi muncul terus. Aku kan jadi gedek ya, kayak Sarwenda tuh, lo tuh kenapa sih Sarwenda? Kenapa sih di dunia ini tuh harus ada fase orang yang awalnya saling mencintai, kalau udah putus misalkan mantan pacar, mantan suami, mantan mertua, apapun lah pokoknya yang mantan-mantan yang awalnya tuh saling mencintai, saling menyayangi, kenapa kalau sudah putus itu tuh malah saling menjelekkan? Enggak, kalau kalian udah saling sayang gak usah saling menjelekkan. Kayak ya Allah, yo wes, kalau kamu tahu kekurangan dia gak usah diumbar di sosmed. Lu Sarwenda ya, lo ya, gue itu nggak tahu lo kalau gara-gara lo dinikahin sama Ruben ya. Soalnya lo yang personilnya Cherry Bell Cherry Bell itu gak tahu gue sama lo ya, gak tahu gak. Dari dulu yang lo sebut-sebut cong itu ya, itu yang angkat nama lo ya, dia yang angkat nama lo. Karena taunya gue ke lo Sarwenda itu gara-gara Ruben Onsu ya. Jadi please lah, kalau pernah menyayangi, mencintai, jangan pernah kayak saling menjelekkan satu sama lain, please ya, stop. Aku tuh sebenarnya gak mau komen, tapi ya liwat terus di FYP, kan jadinya gedek. Kayak kenapa sih dinafkain sebulan 200 juta, gue bisa cari sendiri cuma hitungan menit. Kayak Ruben tuh ngasih nafkah buat anaknya, bukan buat lo Sar, bukan buat lo. Please deh, jangan jadi kacang lupa sama kulitnya. Dan buat kalian semuanya netizen, bisa yuk gak usah beli di live-nya. Kita saling-saling support aja sesama afiliat yang biasa. Artisnya udah gede, ya udah biar kayak lewat jalur artis aja, gak usah lewat jalur afiliat. Sumpah mau nggak bicara tapi gedek banget gue, gedek. Sangat disayangkan sekali gitu kan guys, seorang pengacara berbohong untuk menutupi kebohongan lainnya. Dalam arti gini, maksud saya baik loh ya, gini loh Pak, seharusnya Bapak itu nggak usah mengklarifikasi ini juga Pak. Karena apa? Karena kami netizen Indonesia tuh nggak perlu klarifikasi dari mulut Bapak ya kan. Kami tuh sudah juara masalah menelaah, kami tuh udah juara netizen Indonesia, maka ada yang bisa kalahkan juga Pak ya. Terus Bapak berharap kami percaya sama Bapak bahwa si Endah itu tuh ngomong cong itu bukan sama si Ruben ya, karena Bapak baru bilang gini, aku tuh sudah menonton videonya klien aku, katanya. Aku rasa tuh nggak ditujukan ke RO juga karena tidak menyebutkan nama secara spesifik, katanya. Bisa saja kan ke orang lain, ke perempuan lain, ke laki-laki lain dibilang cong. Pak, Bapak ngerti kan netizen Indonesia otaknya kayak gimana? Biar kami tidak sekolah lebih tinggi seperti Bapak sehingga mencapai ini, ya. Sehingga Bapak nih sekarang jadi pengacara ini. Kami nggak sekolah tinggi tapi kami pintar menelaah apa, nggak bisa dibohongi kalau kami Pak. Ya, nggak bisa dibohongi. Lagian Bapak nggak takut ya? Kan jabatan Bapak itu diambil lewat sumpah Pak. Di sini aku kasih tahu. Berat banget itu Pak, pertanggungjawaban Bapak di hadapan Allah nanti kalau berbohong untuk menutupi kebohongan lainnya. Berat banget Pak. Ini sama muslim aja nih, aku kasih tahu nih ya, secara baik-baik. Kami tuh bukan orang bodoh Pak. Klien Bapak tuh nggak nyangka kalau itu bahkan viral lagi, kalau kata-katanya dia itu tuh akan dihujat sama netizen Indonesia. Awas loh Pak, nanti nggak laku nanti produknya dia, nanti kebongkar lagi, lama-lama itu fansnya dia nanti tuh enak ya, enak sama kelakuannya yang sok lugu, sok manis, sok lembut, sok anggun, tapi kasar Pak, kasar. Bisa-bisanya dia menghujat ayah dari anaknya, dan bisa-bisanya dia menghujat orang yang sudah memenuhi lambungnya dia. Kok bisa-bisanya juga dia menghujat orang yang sudah beli skincare-nya dia mahal-mahal, kok gitu? Hei, gibah berjamaah yuk aratil yuk. Tipe tingkene hayang ngobrolkeun tentang si SW jeung RO. Apakah meureun berita nu teranyar? Abi mah damang keselkeun eta. Kesel gitu kasih SW.
Padahal baheulanya abi ngefans pisan sia kasih SW teh. Ngefansna kunaon ku sederhana ku lungguhna ku henteu neko-nekona pokona mah geus we ieu mah pamajikan sultan teh eueuh cawadeun cek abi teh sapopoe di Daster nya. Ternyata hei kamarinya eta dina live-na nyebut jing cenah kitu. Gening goreng sungut. Astagfirullahaladzim. Nah, bet jadi kitunya. Terus nyebut ke nana teh cenah cong, cenah manehanana teh naon selama ini teh tertipu cenah gitu. Hei, maknya tertipu nepikeun ka rumah tangga 11 tahun. Hai didinya cager. Jeung deui ieu nya da emang geus ti baheula oge. Seorang RO mah emang brandinganana kieu pan dina acara naon oge. Brandinganana pan kieu heueuh. Nah karek nyaho sare eta 11 tahun jeung salaki karek nyaho Hermanda yeuh jeung lamun rek ngagogoreng salaki mikir tak ke anak masa depan anak. Jejak digital mah menyeramkan. Hei bakal aya nepikeun ka iraha-iraha oge. Nah sok eta anak moal nyeri hate lamun aya babaturanana anu nyirik anu naon lain nyirik atuh naon sih nyebutna teh anu ngaledek yen bapana teh cong misalkan teh atau naon lah sajabana nu digogoreng ku keluarga si SW nyeri hateun moal budak bakal nyeri hateun. Jeung deui nya kudu mikir ieu didinya teh saha sih baheula seorang SW teh saha arapalna seorang SW teh hanya ex girl band anu dipecat. Arapalna teh diangkat harkat darajat teh ku si RO jajeuhun ka nganuhunkeun ngadon mulang sebel da euceu. Jong doi cenah eta nya kabogona teh cenah CEO cenah. Ditanya lah CEO perusahaan naon, nyebutna naon beberapa perusahaan teu eun-eunan nya lain satu perusahaan naon beberapa perusahaan nyebutkeun teh. Perusahaan apa saja cari aja sendiri. Teu ari lieur mah di mana-mana ge nya CEO mah rariweuh naon lain rariweuh salaribuk waktu jangan laib kos semacam salakina Saharini salakina saya teh ngaranna teh Nikita Willy nya waktu ieu mamanya CEO nganggur katingalina teh ayo we sapopoe geuningannya nutur-nutur kabogohna ka era boga banget teu boga jang naon mekendo mending salaki kieu tanggung jawab daripada kabogoh duitan ogah